Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Hai sobat sehat, salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pandi Lili Lestari. Saya biasa dipanggil Nas Lili. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kanker pada anak. Bagaimana sih perawatan kanker pada anak? Nah, seperti kita ketahui, kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak. Nah, oleh karena itu, kami dari Himpunan Perawat Onkologi Indonesia tertarik untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana perawatan kanker anak ini. Nah, untuk itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa tentunya, yang sudah berkecimpung lama dalam perawatan pasien anak dengan kanker. Untuk itu, saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa dengan nama Nurse Nimade Putri Aryani. Hai Nurse Putri. Halo Nurse Lili. Gimana kabarnya sore ini, Nurse? Baik, sehat Nurse. Astungkare ya. Nah, Nurse Putri, kita kan sama-sama di Himpunan Perawat Onkologi Indonesia ya, Nurse. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kanker itu merupakan salah satu penyebab kematian. Dan saat ini, kanker pada anak itu bahkan jumlahnya bertambah ya, semakin hari, semakin tahun itu selalu meningkat jumlahnya. Nah, untuk itu Nurse, tolong dong sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana sih perawatan anak dengan kanker. Bisa dijelaskan nggak, Nurse, apa itu kanker, Nurse? Ya, Nurse Lili, kanker pada anak itu berbeda ya dari kanker dewasa. Tapi pada prinsipnya kanker itu sama, di mana terjadi pembelahan sel. Jadi sel itu membelah diri atau memperbanyak diri secara tidak terkendali. Kalau pada sel kanker tersebut, itulah yang menyerang seluruh sistem di tubuh pasien anak tersebut. Nah, usia berapa sih, Nurse? Kalau anak-anak yang sebagian besar Nurse rawat berkaitan dengan kanker itu, Nurse? Kalau untuk usia anak dengan kanker itu kita kembali ke rentang usia anak. Yang dikatakan anak di sini menurut WHO itu adalah antara 0 sampai 18 tahun atau di bawah 19 tahun, seperti itu. Jadi ada perbedaan juga antara di negara maju dan negara berkembang untuk kanker anak itu sendiri. Perbedaannya di urutan yang nomor 2. Nah, persamaannya di peringkat pertama itu sama-sama baik di negara maju seperti Eropa dan Amerika dan juga negara berkembang seperti Indonesia. Itu peringkat pertama jenis kanker yang terbanyak itu adalah leukemia seperti leukemia. Itu. Ya, berarti banyak ya, Nas, ya? Kanker pada anak. Kanker darah ya yang kanker lebih darah yang paling banyak. Oke, Nas, mungkin diceritakan sedikit jenis-jenis kanker pada anak. Kan katanya nih kanker pada anak nih banyak jenisnya, tidak hanya satu jenis. Ya, dari pengalaman Nas Putri merawat pasien anak dengan kanker, boleh diberikan informasi nggak kepada sobat sehat kita di rumah, apa saja sih jenis-jenis kanker pada anak tersebut? Baik sobat sehat, yang terutama yang saya katakan tadi, yang pertama yang paling banyak memang kanker darah ya, atau yang mungkin dikenal dengan leukemia. Mungkin sudah banyak yang sering dengar istilah leukemia tersebut. Nah, selain leukemia, di nomor 2 kita ada retinoblastoma. Itu kanker pada mata yang menyerang retina. Kemudian yang ketiga ada osteosarkoma, neuroblastoma, kemudian ada karsinoma nasofaring atau kanker hidung dan tenggorokan. Osteosarkoma itu kanker yang menyerang tulang ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu limfoma. Limfoma itu yang menyerang kelenjar getah bening seperti itu. Wah, berarti banyak sekali ya, Nurse, jenis-jenis kanker pada anak. Nah, Nurse, kira-kira nih kalau sobat sehat kita di rumah memiliki keluarga atau anak dengan kanker, itu bahayanya apa ya, Nurse? Berkaitan dengan tumbuh kembang anak, karena seperti yang saya ketahui kalau mendengar kata-kata kanker itu kan pengobatannya dengan kemoterapi, kemudian pengobatan jangka panjang yang tentunya akan berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bahayanya seperti apa sih, Nurse? Karena katanya sih memang susah banget nih mendeteksi kanker pada anak tersebut. Boleh diceritakan nggak, Nurse Putri? Iya, betul. Bahaya pada kanker anak. Nah, sebelum saya membahas bahayanya, kita lihat dulu di sini ada perbedaan, Nurse Lili. Jadi untuk negara maju seperti Eropa dan Amerika dengan kita di negara berkembang itu ada perbedaan angka ketahanan hidup pasien kanker. Jadi kalau di negara maju itu dia sudah mencapai 80%. Sementara di negara kita
kurang dari 30%. Nah, ini yang kita sedih ya. Jadi kita anak-anak di sini datangnya biasanya kebanyakan sih sudah dalam stadium yang lanjut seperti itu. Ya. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah untuk bagaimana mempertahankan kualitas hidupnya dalam melewati masa tersebut. Life, ya. Ya, seandainya saja pasien-pasien tersebut datang dalam kondisi yang stadium awal bisa dideteksi secara dini, kanker itu juga akan pengobatan terhadap kankernya juga beresponnya lebih baik. Jadi prognosa atau keluarannya juga lebih baik. Namun yang kita temui datang dalam kondisi berat, stadium lanjut itu juga akan menyebabkan mengancam kematian sampai seperti itu. Ya. Wah, ternyata ya Sobat Sehat, berarti kanker pada anak ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi hal yang luar biasa yang tentunya mengancam nyawa anak itu sendiri ya, merenggut kebahagiaan anak di masa kecil ya, tentunya itu akan menyebabkan quality of life dari anak itu sendiri menjadi kurang baik ya, seperti itu. Nah, Nes Putri, menarik sekali ya kita berbicara ini ya. Iya, Nes, mungkin Sobat Sehat kita di rumah ingin tahu apa sih Nes penyebab dari kanker itu sendiri. Nes, boleh diceritakan nggak Nes Putri? Iya, baik Sobat Sehat, penyebab kanker anak, terutama kanker anak itu masih belum diketahui secara pasti, namun diduga oleh para ahli dan beberapa penelitian itu adalah terjadi karena kerusakan genetik dalam proses pembentukan sel, baik yang diturunkan secara genetik ataupun didapat saat proses pembentukan sel tersebut. Nah, adapun faktor-faktor risiko, ada juga faktor risiko yang memicu ya munculnya kanker tersebut, yaitu lingkungan yang tidak sehat atau seperti lingkungan yang penuh dengan asap rokok seperti itu. Kemudian makanan yang kurang bergizi, makanan yang tidak seimbang. Nah, makanan tinggi manis, yang manis-manis itu tidak hanya berdampak pada diabetes seperti itu ya, yang ini juga makanan yang disukai oleh sel-sel kanker itu sebenarnya makanan manis tersebut. Kemudian selain makanan yang tidak sehat, kemudian juga paparan radiasi, dan juga infeksi virus. Nah, infeksi virus, beberapa virus itu ada yang bersifat onkogenik atau istilahnya yaitu bisa untuk mencetuskan sel kanker tersebut. Seperti contohnya mungkin yang sudah banyak dikenal Sobat Sehat, HPV ya, Human Papilloma Virus, itu terkait dengan kanker serviks, vulva dan vagina pada anak perempuan. Kemudian virus hepatitis B, hepatitis C itu terkait dengan karsinoma di hati, hepatokarsinoma seperti itu. Kemudian ada Epstein-Barr virus, itu EBV, itu terkait dengan kanker limfoma atau kelenjar getah bening dan kanker nasofaring atau hidung dan tenggorokan, seperti itu. Nurse Lili ya. Wah, ternyata ya Sobat Sehat, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kanker ya Nes Putri ya. Dan tadi Nes Putri itu mention bahwa salah satunya adalah makanan, terutama makanan yang manis, mengandung pengawet ya. Betul. Nah, jadi mungkin saya kasih tips nih pada Sobat Sehat, lebih bijaklah ketika kita ingin memberikan makanan kepada anak-anak kita ya, karena kita tidak tahu bahwa kanker itu bisa menyerang kapan saja. Kan begitu ya Nes Putri ya? Betul sekali Nurse Lili. Ya, apalagi mendeteksi kanker pada anak itu ada yang sulit, tapi mungkin ada juga yang mudah ya Nes Putri ya? Iya, betul. Ya. Nah, baik Nes Putri. Tadi Nes Putri ada membicarakan mengenai retinoblastoma ya? Iya. Ya, mungkin salah satunya retinoblastoma itu merupakan salah satu jenis kanker terbanyak pada anak. Ya, nomor 2 Nurse. Nomor 2 ya Nes ya, setelah Indonesia. leukemia. Nah, Nes Putri, saya tertarik nih tentang retinoblastoma, dan tentunya saya ingin berbagi pengalaman dengan Sobat Sehat di rumah mengenai apa sih itu retinoblastoma ya, bagaimana melakukan deteksi dini pada retinoblastoma.
Ya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Nurse Putri? Ya, baik. silakan. Nurse Lili dan Sobat Sehat, ini retinoblastoma ini adalah kanker yang menyerang mata, yaitu bagian retina. Nah, biasanya yang paling banyak itu adalah pada anak-anak yang umur di bawah 5 tahun, karena mereka sedang berkembang nih retinanya, sedang perkembangan retina. Jadi banyaknya kenanya yang anak umur di bawah 5 tahun, cuman tidak menutup kemungkinan juga anak lebih dari 5 tahun bisa juga mengalami. Nah, mengetahuinya tuh bagaimana Nurse Putri? Menarik ya Sobat Sehat ya. Ternyata anak di bawah usia 2 tahun ya, 5 tahun, 5 tahun, ya. di bawah 5 tahun itu bisa terkena retinoblastoma. Kalau sekarang kan banyak anak-anak pakai kacamata ya. Iya, Nah, betul. mungkin Nurse Putri bisa ceritakan bagaimana tanda gejalanya, Ya. serta bagaimana melakukan deteksi dini pada anak dengan retinoblastoma. Baik, untuk Sobat Sehat, untuk retinoblastoma sendiri itu memang salah satu jenis kanker yang mudah sebenarnya ya untuk dideteksi secara dini. Nah, pertama biasanya tanda dan gejalanya saya sebutkan dulu, yaitu ada pupil atau bagian hitam pada mata, itu berwarna putih kalau pada anak retinoblastoma. Kemudian juling atau strabismus itu juga merupakan salah satu tanda dan gejala retinoblastoma. Nah, di sini mungkin kalau ada menemukan anak yang matanya juling, kita periksa dulu apakah ada kelainan saraf atau tidak. Kalau memang tidak ada kelainan saraf, perlu nih kita pikirkan kemungkinan lain seperti retinoblastoma. Kemudian ada juga tanda gejala lain, yaitu mengalami pendarahan pada mata, kemudian keluar seperti nanah atau penurunan penglihatan yang tiba-tiba seperti itu. Nah, untuk cara mendeteksinya cukup mudah ya Bapak Ibu, Sobat Sehat semua kan rata-rata sudah punya handphone semua ya. Jadi anak itu kita ajak ke ruangan gelap, kemudian kita hidupkan flashlight kamera handphone kita, kemudian foto anak itu. Nah, kalau di hasil foto tampak warna merah pada mata anak, itu namanya red reflex. Itu normal, itulah yang normal. Tapi apabila kelihatannya putih seperti itu, jadi itu hati-hati, harus segera periksakan ke dokter. Ada juga selain itu ada aplikasi Nurse Lili, aplikasi yang bisa di-download secara gratis. Aplikasi apa itu Nurse? Itu namanya Cradle. Jadi CRADLE itu bisa di-download secara gratis. Jadi itu nanti diarahkan ke mata anak Sobat Sehat di rumah untuk mengecek. Kalau memang tidak ada kelainan, dia akan kelihatan normal gitu di layar handphone kita. Dari aplikasinya itu langsung ya berarti. Kalau aplikasinya itu udah canggih dia untuk mendeteksi juga. Ya, kalau misalnya memang ada kelainan, dia akan kelihatan white seperti itu. Jadi sebetulnya aplikasi ini bukan hanya untuk retinoblastoma Nurse Lili. Jadi dia untuk semua masalah mata dengan pupil yang putih seperti itu. Untuk mungkin bisa katarak juga gitu, belum pasti retinoblastoma. Untuk itu kalau memang kelihatan di aplikasinya white, alangkah baiknya Bapak Ibu Sobat Sehat segera memeriksakan anaknya untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, ternyata begitu ya Sobat Sehat. Ternyata cara mendeteksinya cukup simpel sebenarnya ya. Jadi salah satu kanker pada anak yang dijelaskan oleh Nurse Putri tadi adalah retinoblastoma, yang cara mendeteksinya dengan pertama melihat ke bola mata ya. Nah, kalau di bola mata itu ada titik putih ya. Orang bilang kayak mata kucing ya kali ya. Orang bilang seperti mata kucing ya. Jadi ibu-ibu atau Sobat Sehat di rumah jangan mengabaikan hal tersebut. Jadi kalau melihat ada hal yang berbeda dari anak Sobat Sehat semua, ayo kita mulai aware. Betul ya sekali. Karena dengan mendeteksi lebih awal ya Nurse Putri ya, mungkin penanganannya itu akan lebih baik jadinya, prognosisnya akan lebih baik. Dan ternyata Nurse Putri betul ya, kanker pada anak itu ada yang bisa disembuhkan jika kita mendeteksi lebih awal. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali ya Nurse Putri ya. Nah, baik Nurse Putri, mungkin ada satu pertanyaan ya Nurse Putri ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui faktor-faktor risiko dari kanker pada anak tersebut?
Oh, faktor risiko tadi kembali ke kita lihat apakah ada keturunan yang pertama seperti itu. Kemudian untuk yang kedua apakah dia terpapar banyak nggak di rumahnya ada kayak sutet pemancar gitu seperti itu. Iya, betul. Kemudian betul. paparan pestisida itu juga Pestisida termasuk risiko radiasi juga, barangkali ya. Iya. Radiasi, ya. Kemudian itu pestisida termasuk lingkungan yang tidak sehat seperti itu yang saya katakan tadi itu ya. Iya. Nah, begitu ya Sobat Sehat, cara atau faktor-faktor risiko sehingga nanti Sobat Sehat bisa menghindari faktor-faktor risiko tersebut. Ya, begitu ya, Nas Putri ya. Betul. Nah, Nas Putri, saya pernah mendengar nih salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini adalah memodifikasi gaya hidup, modifikasi life. Nah, seperti itu bisa diceritakan nggak, Nas Putri? Ya, betul sekali. Ada yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan ya, Nurse Lili. Ya, itu namanya cerdik. Ya, cerdik. Cerdik itu sangat bagus ya. Itu merupakan kepanjangan sebenarnya. Oh ya. Jadi ada yang pertama C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala seperti itu. C, ingat ya Sobat Sehat. Ya. Cerdik C yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Ya, jadi simpel sekali sebenarnya kalau Bapak, Ibu atau Sobat Sehat di rumah mempunyai anak balita, itu ajak aja ke posyandu. Jadi di sana kan di screening berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, seperti itu lingkar perut. Jadi kalau memang seandainya ada kemungkinan kanker itu bisa dideteksi secara lebih awal ya sehingga penanganannya pun bisa lebih awal. Ya. Oke, itu baru satu C. Ya. Yang berikutnya kemudian enyahkan asap rokok. Nah, ini agak susah ya memang di Indonesia untuk asap rokok ini sendiri. Cuman Sobat Sehat karena kita punya anak-anak seperti itu ya, mohon mungkin bisa kesadarannya untuk bagaimana kita berusaha menciptakan udara yang bebas asap rokok untuk anak-anak kita. Seperti itu. Jadi karena sekarang masalah asap rokok itu sudah bukan second hand smoker, Nurse Lili. Sekarang udah third hand smoker. Jadi asap-asap rokok itu nempel di rambut, badan, baju seperti itu. Bayangkan kalau itu menyentuh anak-anak kita, tuh disentuh oleh anak-anak kita, mereka juga ikut terpapar seperti itu. Iya, betul. Apalagi asap rokok itu apalagi kalau orang yang merokok kemudian dia tidak mengganti bajunya rokok yang udah nempel di badan, kemudian pulang-pulang dia mengambil anaknya, mencium anaknya, banyak banget yang bisa terjadi pada anak yang tidak kita ketahui tentunya ya. Nah, seperti oleh karena itu betul. Yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Nah, yang berikutnya R ya sekarang R itu rajin berolahraga. Jadi kita diginikan oleh Kemenkes juga ya agar nggak mager gitu. Kalau sekarang bahasanya harus tetap gerak. Jadi olahraga itu banyak sekali manfaatnya untuk meningkatkan sirkulasi darah, juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, begitu yang ketiga itu adalah rajin olahraga ya. Nah, Sobat Sehat, kalau yang memiliki anak tiduran saja, mager saja, ayo kita ajak. Dan tips nih buat Sobat Sehat, ketika kita ingin mengajak anak kita berolahraga, tentunya anak itu sifatnya meniru. Jadi Sobat Sehat sendiri harus ikut berolahraga sehingga anak-anak dari Sobat Sehat itu ikut olahraga juga. Oke. Nah, yang berikutnya nih Nas Putri, itu D ada D. Diet seimbang. Nah, di sini yang saya katakan tadi, hindarilah itu makanan dan minuman yang manis-manis seperti itu, karena itu sel kanker itu sangat suka dia dengan yang manis-manis seperti itu. Makanan berpengawet, junk food seperti itu. Jadi kita tingkatkan makanan-makanan yang memang tinggi antioksidannya. Nah, contohnya itu buah-buah keluarga buah beri seperti stroberi, raspberry, blueberry seperti itu. Kemudian itu buah-buah yang rasanya cukup asam warnanya merah. Kemudian menarik tapi buah bit itu bagus juga antioksidan. Kemudian untuk sayuran mungkin ada bayam, brokoli, dan juga ubi ungu juga bagus untuk antioksidannya. Nah, banyak nih Sobat Sehat udah dapat tipsnya. Yang berikutnya nih Bu Nas Putri, belum selesai nih, kita baru CERD. Yang berikutnya pencegahan itu adalah dengan I. Nah, I-nya itu apa nih, Nas?
I-nya itu istirahat yang cukup ya. Ya, jadi yang suka begadang, para sobat sehat di rumah yang suka begadang, mohon dikurangi kebiasaan bergadangnya. Karena kalau istirahat yang cukup kita bagusnya itu baiknya di malam hari ya. Karena kesempatan untuk sel-sel kita beregenerasi untuk menjadi sel yang sehat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bergadang itu kurang istirahatnya, itu akan membuat sistem generasi selnya itu kacau seperti itu. Iya, betul ya. Jadi kurangi bergadang. Ya. Walaupun kita tidur misalnya nih bergadang, tapi kita ganti waktu tidur kita di siang hari, ternyata itu tidak cukup sobat sehat. Karena berbeda. Di malam hari itu sel-sel yang beregenerasi itu berbeda dengan di siang hari. Oleh karena itu betul ya kita pilih waktu tidur di malam hari dan kurangi bergadang. Nah, satu lagi Nas Putri, modifikasi lifestyle yang berikutnya adalah K. Apa sih itu K-nya, Nas? Baik, K-nya itu adalah kelola stres ya. Jadi banyak sekali penelitian yang mengaitkan antara stres dapat memicu sel kanker. Nah, itu alasannya yaitu karena memang stres yang dalam jangka waktu panjang yang berkepanjangan seperti itu, stres kronis itu bisa ternyata memicu sel kanker karena dia akan mengacaukan hormon, kemudian melemahkan kekebalan tubuh seperti itu, dan juga kadang dia membuat orang itu jadi melakukan gaya hidup yang tidak sehat seperti itu karena stresnya ya. Seperti itu. Wah, ternyata ya sobat sehat kita beberapa cara untuk mencegah kanker, salah satunya adalah modifikasi lifestyle. Modifikasi lifestyle itu dengan cara cerdik tadi ya. Tentunya cerdik ini mudah sekali diingat. Yang pertama adalah cegah cek kesehatan secara berkala. Yang pertama cek kesehatan secara berkala ya. Kemudian enyahkan asap rokok ya. Jadi hindari asap rokok. Bila perlu berhenti kalau ada orang tua yang merokok ya. Kemudian rajin berolahraga ya. Kemudian lakukan diet seimbang, kurangi makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang berpengawet. Istirahat yang cukup dan kelola stres. Ya. Baik sobat sehat, terima kasih banyak ya Nas Putri. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan bagaimana mengenal apa itu kanker pada anak, mulai usia berapa kanker itu bisa terjadi, jenis-jenis kanker pada anak, bagaimana mendeteksi dini dan bagaimana mengelola atau mencegah agar kanker itu tidak terjadi. Wah, terima kasih banyak ya Nas Putri. Ya, Bu Lili, Nurse Lili, mungkin saya bisa tambahkan pesan untuk orang tua di rumah untuk betul sekali, Nas. Bagaimana cara mereka agar bisa mengenali. Nah, hal-hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua di rumah seperti itu. Iya, betul-betul. Ini bagus sekali Nas dan perlu kita share kepada sobat-sobat sehat kita di rumah. Nah, itu Kemenkes itu dia memberikan mencantumkan 7 garis besar tanda dan gejala pada anak, itu tanda dan gejala kanker pada anak yang bisa kita periksa sendiri sebagai orang tua di rumah seperti itu. Bagus. Nah, yang pertama itu adalah tanda dan gejalanya ada pucat, memar dan pendarahan. Jadi kita lihat anaknya kok sering memar gitu, padahal nggak ada jatuh, nggak ada trauma juga, tiba-tiba memar seperti itu. Atau anaknya mungkin sering mimisan seperti itu. Iya, betul. Tampak pucat juga. Nah, pucat ini mungkin agak sulit pada anak yang warna kulitnya cerah seperti itu ya. Cuman yang bisa kita lihat di telapak tangan, mungkin di telapak tangan itu jelas, sama bibir, di bagian dalam kelopak mata itu bisa dilihat. Kalau warnanya pink itu berarti masih bagus, tapi kalau pinknya muda sekali hampir putih itu bisa jadi anak itu pucat. Ya, itu yang bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua muncul benjolan. Nah, apalagi sampai muncul benjolan. Nah, kadang di sini orang tua tidak sadar adanya benjolan seperti itu. Nah, jadi saya kasih saran mungkin kepada sobat sehat di rumah seperti itu. Jadi pas anaknya habis mandi itu coba deh raba-raba. Siapa tahu ada benjolan. Betul. Jadi kita lebih tahu biar nggak udah kelihatan sekali gitu baru kita sadar. Itu bahkan kalau seperti itu udah terlambat ya. Karena sudah stadiumnya pastinya sudah stadium lanjut. Yang tentunya pengobatannya akan lama juga ya Nurse Putri ya. Betul sekali Nurse Lili.
Kemudian lanjut, Nes Putri. ya yang ketiga ada penurunan berat badan, kemudian demam yang tidak jelas penyebabnya, mungkin sesak juga atau batuk yang berkepanjangan. Nah, untuk berat badan sendiri di sini simpel sekali ya sobat sehat di rumah. Jadi kita perhatikan anak itu berat badannya kok nggak naik-naik seperti itu, atau dia makannya banyak kok berat badannya nggak naik-naik Tetap gitu. aja atau malah turun ya? Kok malah kurus, kemana nutrisinya seperti itu. Mungkin bisa dipikirkan, mungkin ada kemungkinan lain juga seperti cacingan seperti itu, tapi kalau memang cacingannya sudah disingkirkan, kita perlu waspada untuk kemungkinan kanker ini seperti itu. Kemudian ada juga yang demamnya tiap bulan ada aja demam, tapi nggak jelas penyebabnya. Nah, itu perlu hati-hati, kita perlu periksakan. Berarti demamnya itu naik, kemudian dikasih obat penurun panas, turun, tapi setelah obat penurun panasnya nggak bekerja, naik lagi demam ya? Ya, setiap bulan ada aja demamnya, dan bukan karena ada infeksi atau apa gitu, penyebabnya nggak jelas, itu yang perlu kita waspadai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perubahan terjadi pada mata, itu sudah tak jelasin tadi ya. Tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu perut membuncit. Nah, perut membuncit ini mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan dulu, kemarin-kemarin kok cukup celananya, sekarang kok celananya nggak cukup seperti itu. Nah, kalau memang pahanya tambah besar, anaknya makin cabi, itu nggak apa-apa ya, memang normal karena dia tumbuh. Tapi kalau cuman perutnya aja yang tambah besar, nah itu perlu kita hati-hati. Berarti kalau benjolannya maksudnya nih membesarnya dari pipi, kemudian diiringi dengan badan, paha, kaki, perut, itu mungkin memang anaknya bertambah berat badan ya. Tapi kalau di salah satu tempat perut aja misalnya ya, tentunya setelah kita menyingkirkan bukan cacingan, tentu sobat sehat harus waspadai juga. Jangan-jangan nih anak saya mengalami masalah lain selain hal-hal yang disebutkan tadi itu mungkin jadi lebih aware ya sobat sehat ya. Lanjut Nes Putri. Kemudian ada nyeri kepala yang berat dan menetap, itu perlu diwaspadai. Kemudian kadang disertai muntah, biasanya pada pagi hari atau memburuk dari hari ke hari. Nah, yang seperti ini kalau nyeri kepala ini bisa pada anak yang lebih besar, dia udah bisa bilang, mama kepalanya sakit seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil yang belum bisa mengeluh itu, kita bisa mungkin perhatikan apa dia ada nggak, biasanya dia udah bisa bicara, tiba-tiba kehilangan kemampuan bicara, jadi gagap atau pilu seperti itu, atau dia kayak orang kebingungan, kehilangan keseimbangan, yang seperti itu kita perlu waspadai, takutnya jangan-jangan mengarah ke kanker otak seperti itu ya, neuroblastoma ya kita kenal ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu nyeri pada tangan, kaki, sama tulang-tulang besar biasanya. Nah, kita bisa amati di rumah sobat sehat. Jadi biasanya anak itu sudah bisa berjalan, kemudian apalagi sudah bisa berlari. Nah, tiba-tiba nggak mau nih minta digendong terus gitu. Tapi dia nggak bisa bilang kalau kakinya sakit. Nah, kita perlu curiga, perlu waspada ya. Ada apa nih dengan anak saya? Begitu mungkin ya Nes Putri ya. Ya, kadang terjadi pembengkakan pada tulang. Nah, ini pembengkakan yang disertai nyeri juga itu biasanya pada anak-anak yang usia remaja, yang memang pada saat usia remaja itu sedang bertumbuh tulang besarnya itu. Nah, di situ kadang ditemukan osteosarkoma, kanker pada tulang seperti itu. Wah, terima kasih ya, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini ya sobat sehat. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita berkaitan dengan kanker pada anak. Bagaimana mendeteksi, bagaimana tanda dan gejalanya yang harus sobat sehat waspadai di rumah ya, dan bagaimana kita menghindari agar anak-anak kita tidak mengalami kanker ya, karena kita tahu kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak. Betul sekali. Betul ya Nes Putri. Baik, Nes Putri, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan ya, yang sudah di-sharingkan kepada kami, dan kami berharap Nes Putri jangan bosan-bosan ya, bekerja sama dengan kami sehingga kita akan lebih banyak bisa sharing ilmu pengetahuan nih pada sobat-sobat kita di rumah. Ya.
Baik, terima kasih banyak. Untuk itu mungkin kita berikan salam kepada sobat sehat kita di rumah ya. Baik. Salam sehat, Salam sehat Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.